Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puja syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Ini bak kalinya kita kena bahas tentang penyakit kuning sesuai request bak video yang kali tentang penyakit kuning. Penyakit kuningnya adalah kondisi ketika berubah warna beberapa bagian tubuh kita. Jadi beberapa bagian tubuh kita berubah warna, biasa saja agak kekuning-kuningan, lagi kulit ataupun sklera mata, mata putih kan, membran mukosanya jut ke warna kuning. Yang secara diketahui bahwa yang penyakit kuning. Penyebab meningkatnya kadar bilirubin dalam tubuh dalam darah. Bilirubinan di dalam darah jadi meningkat bilirubinan bilirubinnya pigmen atau sesuatu yang berwarna oranye agak kekuning-kuningan ataupun oranye kuning yang terbentuk secara alami darah terjadi hasil dari pemecahan darah kita yang katuha, sel darah merah yang katuha kan terjadi pemecahan dari sinan ke timbul penyakit kuning. Dari sini timbul bilirubin yang akan terjadi untuk yang kita yang penyakit kuningan. Yang peningkatan bilirubin. Bilirubin yang kenyan pemecahan sel darah merah yang katuha ditubit yang kuning-kuningan, pigmen kuning-kuningan. Ini tak penyakit kuningan. Penyakit kuningan gangguan kesehatan yang menyebabkan kulit atau bagian mata putih kita pegau membran mukosa yang berubah menjadi kuning. Sama dengan taulang kelai ataupun itu penyakit kuning. Jadi penyebab penyakit kuningnya teman. Disebabkan le tinggi kadar bilirubin di dalam tubuh yang zat yang dapat memberikan warna kekuningan yang kuning termasuk bilirubin yang terbentuk lagi secara alami di dalam darah ketika terjadinya pemecahan sel darah merah. Kemudian penyebab bilirubin. Penyebab utama dari bilirubin penyebab penyakit kuning. Penyebab pertama dari penyakit kuning bilirubinnya ditimbulkan atau diproses berlebihan. Kadar di dalam darah lebih di atas normal. Tapi penyakit kuningnya yang dialami oleh bayi benar mungkin dia sedang diproses sampai di atas normal. Terjadi pada orang dewasa kadang-kadang kan belum pemecahan darah yang tua tapi untuk bayi dialami oleh bayi pada dua faktor. Orang penyakit kuning, bayi penyakit kuning. Kasus beberapa yang di Aceh. Lung temun saboh kasus hotenyan dan nasib rakan-rakan lain yang ketemu penyakit kuning bayi. Yang pakan penyebabnya. Yang pertama, bayinya lahir prematur, hansip bulan hansip urau, hansip bulan juga kan, pinasi hansip bulan tapi yang sering kekenyan bayi lahir hansip urau. Kemudian penyebab selanjutnya hana cocok golongan darah dengan darah mak hana cocok golongan darah. Kan hana sama golongan darah tapi hana cocok golongan darah. Kemudian hana mendapatkan nutrisi yang safe dari ASI, dari air susu ibu. Kemudian hemoragi yang nyebasatayo terjadi pendarahan di dalam tubuh. Di dalam tubuh terjadi pendarahan, kan di luar tubuh. Jadi mendarah di dalam tubuh tayo. Kemudian penyebabnya karena kekurangan enzim tertentu.
Kemudian selanjutnya karena infeksi virus atau bakteri tertentu. Kemudian gangguan sistem hepatobilir, hepanya hati, ya, berarti gangguan sistem hati, sistem kerja hati kita yang. Nyan pada bawah benau nyan gekun nyan termasuk penyebab yang terjadi bak bayi, ya, bak bayi baru lahir. Man menyebab orang dewasa ke penyebab bak orang dewasa penyebab leboh golongan gekun. Leboh golongan yang berdasarkan golongan leboh berdasarkan produksi bilirubin yang benar terpegah dari dasar benar dari fun benar. Yang pertama prehepatik. Yang prehepatik? Prehepatik kan sebelum bilirubin diproduksi, yang kuning-kuning pigmen kuning benar yang hasil dari pemecahan darahan sebelum diproduksian yang ikut prehepatik. Yang selanjutnya hepatik yang ketika diproduksi bilirubin kan. Yang ketiga post hepatik. Jadi leboh golongan post hepatik oleh diproduksi bilirubinnya. Jadi nyan leboh golongan. Menjino tahu dalam leboh golongan yang penjelasan kiban. Yang pertama prehepatik. Penyebab penyakit kuning di tahap prehepatik antara lain thalassemia. Bahasa medis thalassemia. Yaitu kelainan yang membuat sel darah merah tidak terbentuk dengan sempurna. Mbak dah pegah menau kan, sehingga mudah terurai dan hancur. Mbak hancuran ke ditubit itu terjadi bilirubin. Jadi orang itu kelainan yang membuat sel darah merah tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga mudah terurai dan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua malaria. Penyakit malarianya hanya penyebab penyakit kuning pada tahap prehepatik. Kemudian selanjutnya penyakit sel darah bulan sabit. Sel darah bulan sabit. Mungkin perlu ta bahas khusus sel darah bulan sabit karena jaring orang yang depresi akibat sel darah bulan sabit kan. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu lagi penisilin dan lain-lain yang bisa juga menjadi penyebab untuk penyakit kuning prehepatik. Kemudian selanjutnya pada tahap hepatik, penyebabnya yang pertama infeksi virus, lagi virus hepatitis, hepatitis A, B kan. Kemudian virus Epstein-Barr, mungkin lagi abamnosid. Virus Epstein-Barr kan jarang orang dengar, tapi virus hepatitis kan sering lah ada dengar. Kemudian walaupun hana teori kiban virus ini. Kemudian bagi orang yang mabuk, mbak saya mungkin jarang mengonsumsi alkohol yang mengandung alkohol secara berlebihan dan mempengaruhi fungsi hati sehingga memproduksi bilirubin. Terproduksilah bilirubin sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya kanker hati dan sirosis hati atau sirosis hepatis sirosis hati. Bak tahap kedua, bak tahap hepatik. Kemudian bak tahap post hepatik berman penyebabnya di antaranya konsumsi alkohol berlebihan bisa terjadi yang karena sehingga mempengaruhi fungsi daripada hati kita organ hati kita. Kemudian kelainan genetik yang mempengaruhi metabolisme tubuh kita kelainan genetik juga si kasus-kasus yang post hepatik yang dari kan kelainan genetik sampai bak berita katanya. Kemudian selanjutnya batu empedu tanya bahasa tanya nyanyi kan batu empedu sih kemudian radang kantong empedu. Radang kantong empedunya beda, batu empedu radang kantong empedu beda kan. Kemudian pankreatitis bahasanya atau radang pankreas, radang pada pankreas untuk post hepatik. Selanjutnya gejala penyakit kuningnya kiban. Gejala yang paling nyolong baca karena memang kada long rangkum untuk urun-urun. Jadi long baca supaya cawa-cawa tak pegah kan. Gejala yang paling terlihat dari penyakit kuningnya
yang yang pertama warna badan kita, yang warna kulit mengubah, mengubah warna menjadi kuning. Kemudian lagi selera mata putih dia berubah sih menjadi kuning. Kemudian membran mukosa menjadi kuning tak pegah benar kan. Dan lain-lain lah. Pokoknya yang umum je badan kita ke kuning benar kan. Ke kuning, maka juga kun penyakit kuning. Gejala lain pula teman, gejala je demam, nyan salah sabuh sih ka penyakit kuning, gejala je atau ciri-ciri kan kita demam, kemudian meriang, menggigil, memang meriang mungkin atau menggigil, meriang. Kalian sakit dalam perut, dalam kita sakit dalam perut, sakit dalam perut, le dak kan, sakit dalam perut, kalian urun ke kuning, yang dah cik yang ke kuning kan. Kemudian tengok mual, muntah, kalian ia merubah agak coklat lagi, ia teh gimana lagi teh inti teh yan hana le berjepung iya, agak coklat menan ke le kuning, menan lagi teh hana that berjepung iya menan. Kemudian katanya pucat, lagi tanuh pegat-pegat pernah kenyan, pokoknya tanuh liat, lagi tanuh yan, lagi yang warna katanya pucat. Kemudian menyebab bayi apa ciri-ciri, apa gejala je, menyebab bayi kulit dan sebagainya benar kuning sih kan. Nyan pajat kuning je biasa je. Dia lahir 2 minggu, umur bayi kana 2 minggu. Umur bayi je kan 2 minggu biasa baru dia kuning kan. Di bawah 2 minggu walau umur seminggu ya hana tak dia. Tapi dia je karena umur bayi 2 minggu atau setengah bulan kan. Kemudian ada demam, kemudian menyebab bayi kejang. Yang benar demam, gigil, bayi kejang. Kemudian bayinya agak hebat bernafas, sesak nafas kan, sesak nafas tapi sulit untuk bernafas, susah untuk bernafas. Perlu nafas je agak hek lah, tapi kan sesak beda kan, sesak dengan hek, sesak yang berat, dengan hek hana berat, maksudnya cuma agak sulit bernafas manteng. Yang sesak memang sesak aja udah kun kan, yang diwatuh susah, diwatuh susah bernafas. Yang beda sih, kan bayi je agak rewel, hana mangat rasa di mau kadang-kadang kok je rewel lah, nyoken je ken dia tengok kun tak ken kan. Kemudian nafsu makan je hana bayi haik tajuh makanan. Tetapi asi biasanya umur nangkat asi uli, asi handi je handi nyoken je ken kepoam nen mi je handi tuang amnan ji rewel imo kadang-kadang tapi menoken tapi menering ke nimo sampai. Cara mengobati ji kiban untuk penyakit kuning. Belum baca sih kalau belum tulis cara mengobati penyakit kuning ini berbeda antara bayi dan orang dewasa. Antara orang bertanya yang dewasa dan bayinya beda cara di penjelasan dari tindakan medis untuk pengobatan bayi dan orang dewasa mengidap penyakit kuning adalah sebagai berikut. Sebagai berikut. Tindakan medis untuk bayi yang pertama kan. Tindakan medis untuk bayi walaupun karena tindakannya lebih baik tetap menghubungi dokter, baik pelaku berau kadang hal yang jadi pelaku berau tapi menyangkut bayi dengan penyakit kuning lebih baik pelaku bak dokter. Dalam agama lagi yang cik beran biu tayang sesuatu bak orang yang ahli, biu puput sesuatu lagi yang cik bak orang yang ahli. Dan meminta dokter bayi, dokter anak yang mengfum penyakit kuning. Yang pertama meresepkan suplemen makanan tertentu. Jadi bayi kan makanan ni ASI kan, yang tanya rupa pokok ni. Pokok makanan je ASI. Lagi no resepkan untuk makanan tertentu yang oleh doktor. Yang memang cik anak ada oleh tanya kan. Kemudian prosedur fototerapi atau terapi sinar mata urau. Berada ya.
Nyan ken lagi tade boleh meng cara ada ji nyan cara draw nyan bikin fototerapi ke ade bak sinan matauro ji na padu ke ade bak matauro kiban lagi nyan tata yang bak doktor ataupun tak serahkan bak doktor baik tak pubuk draw menan karena apa kan mi tak pubuk draw takut salah ande karena tanyakan ahlinya menan tapi mi memang na kadang-kadang adat orang kampung yang di kampung kadang-kadang kamu form sih bagian-bagianan kan memang tanya yakin ada masalah menahan tapi lebih baik ke dokter karena berpendidikan sesuai dengan spesialisasi gaknya menahan kemudian transfusi protein darah nyanjit terlakukan bayinya lagi nyan mbak dokter sih kan karena pakai pajan di mana dilakukan transfusi proteinnya kapayang video yang dilakukan apabila penyakit kuning pada bayi disebabkan oleh ketidakcukupan darah mak jimno golongan darah mak jimno jadi dilakukanlah transfusi protein nah cocok darah si bayi dengan darah mak benar kan yang tak pegahnya tak benar bak gejala benar penyebab benar mana cocok yang menteng kan hebohnya ke bayi yang pertama suplemen makanan diresepkan oleh dokter makanan tertentu yang kedua tak ada awak uro lagi benar pegah kan selanjutnya transfusi protein dan yang jid mungkin dilakukan oleh tayang yang nomor 2 tak ada awak uro tapi yang harus tak merno si dokter walaupun kadang jid tak merno dokter kiban cara aji pajan wate aji mbak matauro yang kondisi kiban kan ambek sampai itu tak begadah penyakit kuning kan penyakit kosong mana kan tambah penyakit lain kato anu mbak tah de kan tak ada dari bengah ban ni matauro leuh grip cocok tua de kadang-kadang lu dah semayang grip leuh semayang grip rotingan lagi tak ada ja lumur enggak ada leuh grip de baru cocok badai hana le kan ka dong te ada ja kemudian tindakan medis untuk orang dewasa tindakan medis yang dilakukan untuk menangani penyakit kuning pada orang dewasa yang disesuaikan dengan penyebab ilaji penyebab yang benar-benar kena juga penyebab untuk dewasa kita nanti ngalin ulang long video kan jadi pertama pemberian obat antivirus sih apabila penyakit kuning disebabkan oleh virus kaji pihak cek pada dokter paken penyebab penyakit kuning penyebab virus berarti antivirus lah menanda kemudian prosedur pembedahan contoh haji transplantasi hati yang kaji kan jadi menawatnya apabila penyakit kuningnya karena kerusakan hati kronis mengati kabru karusak kan kabru nyobrok hati lain arti karusak hati nyan kan selainnya yang pengidap penyakit kuningnya juga akan disarankan menerapkan gaya hidup yang sehat lagi mengkonsumsi makanan sehat kan gizi yang seimbang makanan-makanan yang seimbang gizi yang sesuai yang baik dapat juga makanan-makanan cepat saji yang naga makanan sehat yang alami kemudian olahraga benar penyakit kuning perlu olahraga untuk fase penyembuhan untuk menangani penyakit kuning artinya termasuk tindakan medis untuk orang dewasa dan nasi lah elok untuk kan untuk kiban menurut dokter hanya belum baca atau kalun tulis di miu penyakit kuning perlu mendapatkan tindakan medis sesegera mungkin demi mencegah terjadinya komplikasi karena penyakit kuningnya bisa terjadi komplikasi kan apabila Anda merasakan gejala penyakit kuning seperti yang tak ulaskan benar dan lebih baik hubungi dokter aja untuk mendapat penanganan contoh yang kita menolak kuning kulit kuning mata putih kuning kan dan perlu tangan ini dengan segera aja karena takut komplikasi gitu kan mereka penyakit kuning menyebabkan ke penyakit lain kan karena penyakit dengan penyakit hati sabanjit dengan penyakit hati yang secara agama yang secara fisik
lagian kan ya penyakit ada yang kena iri, tekabur, ria dan sebagainya yang kemudian kan. Oke, kajian lah baik lihat pupayang mungkin kan 20 menit jadi online ke manteng dan yang request silakan dan yang ada buka channel YouTube harapan sehat bantu like menan kan bantu supaya bahkan dengan like orangnya mudah orang lain yang perlu informasi mudah bak gemita berita-berita lagi yang lu merasa berita yang penting kan. Dan bila nasaran kiban cara pegah lu mungkin kurang perform dari orang ataupun yang salah lu sebutkan benar dengan lu laki maaf dan mohon koreksi nu pegah komentar nu pegah aja nyo kan menan nyo meno nu pegah aja ulung hana ni meno lung terima kritik dan saran dan masukan lung terima untuk perbaiki. Nah selama mantang udip kita tetap sebagai murid atau pelajar selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan untuk bermanfaat kepada orang lain. Nanti benar-benar rasa video yang bermanfaat, subscribe channel YouTube-nya dan like videonya, share, dibagikan ke saudara-saudara mendung supaya menjadi harap menjadi amal jariah kita walaupun tayo kahanali lagi ada pegah video-video yang awal dengan pemutaran videonya bagi orang lain dan bermanfaat sehingga orang lain bisa menjaga tubuh tetap sehat untuk ibadah kita insyaallah napahlah walaupun kita akan dalam kubur singa. Amin ya rabbal alamin. Dan doa bermanfaat dan boleh pahala kita yang mendung. Enan pantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.